Sang fajar sudah terbit, jadi ini saatnya kita melihat-lihat pemandangan di Hotel Batur Volcano Guest House yang gue booking dengan harga 822.000 untuk 2 kamar. Oke guys, jadi bisa kalian lihat itu jalan masuknya ya sempit banget, cuma muat 1 mobil. Dan untungnya gue pas datang ke semalam itu nggak ada mobil lain, jadi itu mobil gue. Dan di situ naik di sini ada 3 kamar, dan di atas itu adalah tempat breakfastnya. Di sini jalan untuk naik ke kolam air panas dan kamar yang gua sewa ya. Kolam air panasnya. Dan ini kamar-kamarnya di sini, kamar yang gua sewa, dan di situ kamar kakak gua, dan itu sebelahnya kamar disewa bule. Ya beginilah pemandangannya kalau udah terang ya, pagi. Dan tadi gua di sini pagi-pagi berendam, airnya panas, enak banget. Dan kalian bisa nge-view gunung dan danau di sana. Oh iya, area Gunung Batur ini banyak lalar ya, karena di daerah sini adalah daerah perkebunan, jadi itu mengundang lalar karena pupuknya. Oke, setelah check out, mari kita menjelajahi Danau Batur. Danau Batur, danau terbesar di Pulau Bali ini, memang bukanlah tujuan utama dari wisatawan di Bali. Karena minimnya objek wisata, dan wisata utama di sini hanyalah pendakian dari Gunung Batur itu sendiri. Namun di sini ada pura yang cukup terkenal, yaitu Pura Segara Ulun Danu Batur. Pura ini sudah berdiri sejak tahun 1926. Dan sedikit cerita tentang sejarah, Ulun Danu artinya adalah Dewi Danau. Ya, masyarakat setempat percaya sejarah pura ini erat kaitannya dengan Dewi Air Danau yang dikenal sebagai Dewi Danu. Dan pura ini didirikan sebagai rasa bersyukur kepada Dewi Danau akan aliran air yang kaya mineral di Danau Batur ini. Oke, jalan di jembatan menuju puranya. Ini ikonik di Danau Batur sih, ini pura ini. Sayangnya mungkin ini satu-satunya tempat yang bisa kalian nikmatin jika liburan kalian bukanlah mendaki Gunung Batur. Karena itu gue segera menuju ke Desa Panglipuran untuk melanjutkan. Tapi gue sangat menyarankan kalian mencoba makanan khas daerah Danau Batur ini, yaitu mujair nyet-nyet. Dan guys, itu kalian harus dicoba karena enak banget. Tidak jauh dari Gunung Batur, kalian bisa berwisata ke Desa Panglipuran. Ya, desa ini belum lama ini viral sebagai desa terbersih di dunia. Dan Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno telah meresmikan lokasi ini sebagai daerah pariwisata yang resmi ya. Tiket masuknya dipatok untuk harga 25.000 bagi pengunjung Indonesia dan pengunjung asing adalah 30.000. Desa Panglipuran ini terbagi menjadi 3 zona. Zona yang paling tinggi adalah zona pura, di mana terdapat pura desa yang disebut Pura Penataran. Sementara zona tengah, yaitu zona di bawah pura, adalah zona tempat para penduduk tinggal. Dan uniknya di tempat ini mereka sepertinya harus tinggal di agak dalam ya, karena desa mereka ini sudah dijadikan objek wisata yang tentunya ramai untuk pengunjung. Sebenarnya agak kasihan juga sih, karena mereka jadi kurang memiliki privasi ya.
Makanya mereka jadi ngumpet-ngumpet di dalam tinggalnya. Dan zona yang paling bawah adalah zona yang dijadikan sebagai tempat penguburan. Tapi jujur aja saat di sana gua nggak ngelihat sama sekali sih. Kemungkinan ya letaknya juga seperti tempat mereka tinggal, jadi agak-agak di dalam, dan gua nggak maulah masuk-masuk terlalu dalam karena takut privasi mereka terganggu. Desa Panglipuran ini sendiri memiliki luas sekitar 112 hektar. Dan uniknya 40% mereka gunakan sebagai hutan. Jadi desa ini masih bisa dibilang sangat asri dan sangat nyaman lah untuk kalian berjalan-jalan santai. Oke, saatnya kita ke destinasi yang terakhir sebelum kembali ke Denpasar. Pura Besakih adalah sebuah komplek pura yang terletak di Desa Besakih, Kabupaten Karangasem, Bali. Komplek pura ini sendiri terdiri dari 1 pura utama dan 18 pura pendamping, yang menjadikannya pura terbesar di Indonesia. Harga tiket masuknya adalah 30.000 untuk turis lokal, dan ini sudah termasuk penyewaan sarung ya, jika baju kalian dinilai kurang sopan dan celana kalian di atas lutut. Ironisnya, meskipun Pura Agung Besakih ini begitu megah dan indah, tempat ini merupakan destinasi wisata yang membuat gua merasa menyesal mendatanginya. Sekarang gua lagi di Pura Besakih, dan ya agak mengecewakan ya, biarpun tempat ini bagus, banyak scam ya. Ketika lu orang turun kendaraan aja lu udah di Uber ojek, terus orang mau tempelin nasi di dahi, orang mau jual selendang lah, apa segala. Dan itu meresahkan banget ya kalau buat gua ya. Padahal ternyata di atas itu ya nggak harus pakai sarung segala gitu. Dan ojek motor juga jaraknya nggak jauh-jauh amat. Jadi ya kalian harus siap-siap sih. Gua aja hampir naik pitam di sini. Ya, terlepas dari segala keindahan dan kemegahan pura ini, objek wisata religi yang seharusnya suci malah dinodai oleh oknum-oknum penduduk setempat. Mereka berupaya untuk menipu para turis agar mengeluarkan uang mereka untuk hal-hal yang sebenarnya sangat tidak berguna. Dari turun kendaraan saja, kalian sudah ditipu untuk membeli sarung mahal agar bisa masuk ke pura. Ada pula ibu-ibu yang akan berupaya menempelkan beras di dahi dan bunga di telinga kalian, lalu meminta bayaran 20.000. Belum lagi sekumpulan ojek motor yang akan terus mengejar kalian untuk memaksa naik dan membayar 20.000 untuk jarak ke pura yang hanya sekitar 600-700 meter. Belum cukup sampai di sana, bahkan sang tour guide juga akan meminta uang tip yang bahkan lebih mahal dari harga tiket masuk. Pokoknya mood gua beneran rusak parah di tempat ini. Tolonglah pemerintah setempat. Sudah banyak loh wisatawan yang protes akan hal ini. Jangan sampai wajah Bali rusak karena ulah mereka. Oke, jadi begitulah video Bali part 2 ini. Berikutnya di video part 3 gua akan kembali ke Denpasar untuk berwisata di sana. Ciao!